Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuratika Nasution NIM 2114080015 akan menjelaskan tentang aplikasi turunan maksimum dan minimum. Suatu fungsi akan mencapai optimal maksimum dan minimum jika gradiennya sama dengan 0, di mana simbol gradien itu adalah M. Jadi M sama dengan 0. Karena gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, maka turunan pertama dari fungsi sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Titik tersebut dinyatakan dengan titik stasioner. Sifat dari turunan pertama dan kedua suatu fungsi pada X1 dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu F aksen X1 sama dengan 0, maka titik X1 Fx1 disebut dengan stasioner atau kritis. F aksen X1 sama dengan 0 dan F turunan kedua X1 lebih besar dari 0, maka titik X1 Fx1 disebut titik minimum. Dan jika F aksen X1 sama dengan 0 dan turunan kedua X1 lebih kecil dari 0, maka titik X1 Fx1 disebut titik maksimum. Selanjutnya, jika turunan kedua Fx1 sama dengan 0, maka titik X1 Fx1 disebut titik belok. Dimana di sini ada dua soal dari aplikasi turunan maksimum dan minimum. Yang pertama yaitu tentukan titik balik fungsi berikut ini. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Jawabnya, fungsi di atas berdasarkan konsep turunan mempunyai stasioner pada fungsi turunannya sehingga dapat kita tulis sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Jadi turunan pertamanya F aksen X sama dengan 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat dikurang 1 dikurang 4. Jadi F aksen X sama dengan 2x dikurang 4. F aksen X-nya 0 sama dengan 2x dikurang 4. Jadi 2x-nya dipindahkan ke sebelah kiri sama dengan menjadi 2x sama dengan 4. Jadi X-nya sama dengan 2. 2 didapatkan dari 4/2. Selanjutnya titik stasioner pada sumbu Y diperoleh dengan memasukkan nilai X yang telah diperoleh pada fungsi awal sehingga Fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Y sama dengan 2 pangkat 2. Jadi 2-nya itu dimasukkan ke X menjadi Y sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 ditambah 3. Jadi Y sama dengan 4 dikurang 8 tambah 3, Y sama dengan -1. Sehingga diperoleh titik stasioner di 2, -1. Keoptimalan fungsi dilihat dari nilai turunan keduanya pada titik tersebut, yaitu F turunan kedua X2 sama dengan 2 lebih besar dari 0, maka disebut titik minimum. Maka kesimpulannya diperoleh titik minimum di 2,-1. Dan soal yang kedua yaitu tentukan nilai maksimum dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 27X ditambah 10 adalah. Jawabnya, Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 27X tambah 10. Turunan pertama 3x kuadrat dikurang 27 sama dengan 3 dikali x kuadrat dikurang 9. Jadi ini difaktorkan menjadi 3 dikali x tambah 3 dikali x dikurang 3. Masukkan satu angka yang lebih kecil dari -3. Y aksen sama dengan 3 dikali itu yang lebih kecil dari -3 itu contohnya -4. Jadi kita masukkan ke dalam Y aksen itu, kita masukkan sebagai X itu adalah -4. Jadi Y aksen sama dengan 3 dikali -4 kuadrat dikurang 27 sama dengan positif 21. Hasilnya positif sehingga garis bilangan positif, negatif, positif. Seperti berikut ini garis bilangannya
positif itu berarti naik dan negatif itu berarti turun. Nilai maksimum pada X sama dengan min 3 dengan nilai F min 3 sama dengan min 3 pangkat 3 dikurang 27 dikali minus 3 ditambah 10 sama dengan 64. Selanjutnya tentang kemonotonan dan kecekungan, di mana kemonotonan ini grafik fungsi fx dikatakan naik pada selang 1 bila fx1 lebih besar dari fx2 untuk x1 x2 itu x1 x2 elemen i, sehingga fx dikatakan turun pada selang 1 bila fx1 lebih kecil dari fx2 untuk x1 lebih besar x2, x1, x2 itu elemen i. Fungsi naik atau turun disebut fungsi kemonotonan. Gradien dari suatu garis didefinisikan sebagai tangan sudut atau alfa yang dibentuk oleh garis tersebut dengan sumbu x positif. M sama dengan tan alfa bila sudut lancip atau alfa lebih kecil setengah pi, maka M lebih besar dari 0 dan M lebih kecil dari 0 untuk X setengah pi, karena gradien garis singgung suatu kurva Y sama dengan Fx di titik XY diberikan dengan M sama dengan F aksen X dan selang fungsi naik atau turun berturut-turut ditentukan dari nilai gradiennya. Jadi fungsi Fx naik bila F aksen X lebih besar dari 0 dan fx dan fungsi fx turun bila f aksen x lebih kecil dari 0. Selanjutnya kecekungan. Fungsi fx dikatakan cekung di atas pada selang 1 bila f aksen x naik pada selang 1, sedangkan fx dikatakan cekung ke bawah bila f aksen x turun pada selang 1. Bila turunan kedua dari lebih besar, bila dari turunan kedua x lebih besar dari 0, maka x elemen i itu maka fx cekung ke atas pada 1, dan bila turunan kedua lebih kecil dari 0, x elemen i itu maka fx cekung ke bawah pada 1. Adapun dua soal dari kemonotonan dan kecekungan ini, yang pertama yaitu tentukan selang fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 5. Jawabnya itu f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 12x. Untuk f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 2x lebih besar dari 0, maka fungsi naik pada min 1 lebih kecil x lebih kecil min setengah atau x lebih besar 0. Dan fungsi turun pada x lebih kecil min 1 atau min setengah lebih kecil x lebih kecil 0. Secara geometris, grafik fungsi y sama dengan fx cekung di bawah ke bawah di suatu titik bila kurva tersebut di bawah garis singgung kurva di titik tersebut, sedangkan garis singgung yang melalui titik tersebut. Jadi soal yang nomor 2 itu tentukan selang kecekungan dari fungsi fx sama dengan 1 ditambah x kuadrat ditambah 1 per 1 tambah x. Jawabnya yaitu turunan pertama x sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 per 1 ditambah x kuadrat. Jadi turunan keduanya yaitu 4 per 1 ditambah x pangkat 3. Ini cekung ke atas karena turunan kedua lebih besar dari 0 pada selang x lebih besar min 1 dan cekung ke bawah pada selang x lebih kecil min 1. Selanjutnya maksimum dan minimum lokal, di mana andaikan S daerah asal F memuat titik C dapat dikatakan bahwa
FC nilai maksimum lokal F jika terdapat selang AB yang memuat atau sedemikian hingga FC adalah nilai maksimum F pada AB iris S, irisan dari S. FC nilai minimum lokal F jika terdapat selang AB yang memuat C sedemikian sehingga FC adalah nilai minimum F pada AB irisan S. FC adalah nilai ekstrim lokal F jika ia berupa nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Andaikan F kontinu pada selang terbuka atau AB yang memuat titik krisis C. Di sini jika f aksen X lebih besar 0 untuk semua X dalam AB dan Fx lebih kecil 0 untuk semua X dalam CB, maka Fc adalah nilai maksimum lokal F. Jika f aksen X lebih kecil 0 untuk semua X dalam AC dan f aksen X lebih besar 0 untuk semua X adalah AB, maka Fc adalah nilai minimum lokal F. Jika f aksen X bertanda sama pada kedua pihak C, maka Fc bukan nilai ekstrim lokal F. Dari turunan kedua itu, andaikan F1 dan F turunan pertama dan turunan kedua F ada pada setiap titik dalam selang terbuka AB yang memuat C, dan andaikan F aksen C sama dengan 0. Jika turunan kedua dari C, fungsi C lebih kecil 0, maka Fc adalah nilai maksimum lokal F. Jika turunan kedua dari fungsi C lebih besar 0, maka Fc adalah nilai minimum lokal F. Dimana di sini soalnya yang pertama, cari nilai ekstrim lokal dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 pada min tak hingga dan tak hingga. Jawabnya fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. F aksen x sama dengan 2x dikurang 6. Untuk titik krisis untuk f adalah f aksen x sama dengan 0, yaitu x sama dengan 3. Karena f aksen x sama dengan 2 dikali x dikurang 3 lebih kecil 0 untuk x lebih kecil 3, f turun pada min tak hingga di koma 3, dan karena 2 kali x kurang 3 lebih besar 0 untuk x lebih besar 3, f naik pada 3, tak hingga, maka f3 sama dengan min 4. Min 4 ini adalah nilai minimum lokal F dan 3-nya adalah bilangan krisis. Jadi grafiknya ini. Dapat kita lihat sama-sama, inilah grafiknya dari soal tersebut. Selanjutnya, carilah nilai ekstrim lokal dari fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 3x ditambah 4 pada negatif tak hingga, tak hingga. Jawabnya itu f aksen x sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3, dimana turunannya x tambah 1 dan x dikurang 3. Titik krisis di sini yaitu min 1,3. Titik ujinya 204. Nilai maksimum lokalnya itu f min 1 sama dengan 17/3, dan nilai minimum lokalnya f3 sama dengan min 5. Dan inilah grafiknya. Selanjutnya, aplikasi turunan di terapan ekonomi. Di terapan ekonomi, turunan dapat digunakan untuk mempresentasikan biaya marginal atau marginal cost dan pendapatan marginal atau marginal revenue dalam produksi atau penjualan sebuah produk. Di sini fungsi biaya total atau total cost adalah total biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi barang.
Fungsi ini dinotasikan dengan CX. Fungsi total pendapatan atau total revenue adalah total pendapatan yang diterima oleh sebuah perusahaan dalam menjual X atau barang. Ini dinotasikan dengan RX. Dan fungsi laba atau profit adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam menjual X barang. Fungsi ini dinotasikan dengan PX dan direpresentasikan P sama dengan R dikurang C. Fungsi permintaan atau demand mempresentasikan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diproduksi secara umum. Semakin banyak barang yang diproduksi, maka harga akan semakin turun. Jika P menotasikan harga, maka DP per DX akan negatif. Adapun di sini soal yang pertama yaitu sebuah perusahaan mainan memproduksi suatu boneka dengan fungsi harga diberikan C sama dengan 250 ditambah 3X ditambah 0,01 X kuadrat. Dengan X adalah jumlah produksi boneka. Jika boneka tersebut dijual dengan harga 14, berapa banyak boneka tersebut harus diproduksi sehingga perusahaan dapat keuntungan maksimal? Yang pertama yang harus kita buat di sini yaitu diasumsikan bahwa semua boneka yang diproduksi dapat dijual. Karena harga boneka sama, maka pendapatan perusahaan tersebut adalah 14X dolar. Akibatnya P sama dengan R dikurang C sama dengan 14X dikurang 250 ditambah 3X ditambah 0,01 X kuadrat sama dengan 11X dikurang 0,01 X kuadrat dikurang 250. Maka keuntungan marginalnya DP per DX sama dengan 11 dikurang 0,02 X. DP per DX sama dengan 0 saat X sama dengan F rajinal 110 2 sama dikali 0,02 sama dengan 550 karena D2P per DX kuadrat sama dengan min 0 dikurang 0 kuadrat, maka X sama dengan 550 adalah titik maksimum lokal. Maka keuntungan maksimumnya ini P sama dengan 11.550 dikurang 0,01 dikali 550 dikurang 250 sama dengan 6.050 dikurang 3.025 dikurang 250 sama dengan 2.775. 2.725 ini adalah keuntungan maksimumnya. Soal yang kedua yaitu Akme harus mengeluarkan biaya 10.000 untuk membuat dan menjual suatu barang. Jika barang dijual dengan harga Y rupiah per buah dan jumlah yang dijual adalah N sama dengan 100 dikali Y dikurang 10 ditambah 20 dikali 100 dikurang Y. Berapakah harga jual yang akan memaksimumkan laba? Jawabnya itu biaya keluarnya kan 10.000 dan dijual per unit itu 100 dikali Y dikurang 10 ditambah 20 dikali 100 dikurang Y sama dengan 100 Y dikurang 1000 ditambah 2000 dikurang 20 Y. Maka 100 Y dikurang 20 Y sama dengan 80 Y dan min 1000 ditambah 2000 sama ditambah 1000 dan 80 Y sama dengan 1000. Y sama dengan 1000 per 80 sama dengan 12,5. Jadi harga jual yang akan memaksimumkan laba itu adalah harga jualnya 12,5.